apa ya, berdampak untuk EVOS, tapi why not untuk dicoba di kali ini. Oke. Tapi lebih banyakkan ke arah match ya nanti Om ya. Atau Baxia sih kalau mau. Baxia sih untuk Alice bener. Apakah Baxia dari EVOS Legend yang akan dikeluarkan untuk seorang RKT? Sylvana. Baru lihat Oke. saya Sylvana ya. Oh ya Om, Baru lihat di sini. berapa win rate Om? 100%. Wow, dari 3 kali dipakai. 3 kali dimainkan, 100% Sylvana untuk EVOS Legend. Dan ini adalah 5 hero untuk masing-masing tim. Dari masing-masing tim, Benedetta, Yevova, Alice, Yusinsin, Paquito, Granger, Henry Parsia, dan juga Sylvana. Ini dia Battle of the Beast game yang kedua. Kalau kita dari game awal ada Benedetta, Popol Kupa, Yesunsin dan juga Alice. Dari SCC EVOS Legends sudah ada Paquito, Farsha, Granger, Harith dan juga Sylvana. Dan inilah pertarungan Raja Hutan. Siapa yang akan memenangkan pertandingan ini antara Genflix Zero Wolf dan juga EVOS Legend? Kita akan saksikan bersama-sama lagi untuk melihat siapa yang menemani BTR juga di Grand Final nanti dan memastikan posisi untuk MSC di bulan Juni. Nah, ini bakal seru banget. Cody udah siap? Om Mama udah siap? Siap dong. Tapi sebentar. Kenapa? Karena sepertinya ada suara-suara yang membilang kepada saya. Apa tuh? Sabar ya, Kabar? kita akan mulai sebentar lagi. Baik. Gitu. baik. Yes, tapi kalau kita lihat ini, kalau dari segi komposisi juga Iya, komposisi di penasaran. Komposisinya sebenarnya gue penasaran banget, tapi tadi gue udah bilang Alice kan. Alice. Alice adalah salah satu kartu kunci nantinya untuk Genflix Zero Wolf. Karena balik lagi udah hampir gak ada user Alice tadi. Dimana udah kepake semua kan hero-hero. Dari Paquito sudah diamankan, sudah ada Harith juga. Dan juga Alice-nya di sini yang agak lewat sebenarnya, dan Alice bisa jadi kalau what dia masuk ke best performnya dia, Alice ini bakal bisa mengacak-acak ke bagian belakang. Karena Arsha misalnya lagi Feather Airstrike, dia tinggal flowing blood ke belakang, dia langsung ada di sampingnya, dia tarik atensi dari pemain EVOS Legends yang lain untuk ke arah Alice, dan kalau sudah sampai ada Winternya itu akan nge-buying time yang cukup lama. Itu dia, biasanya Winternya seorang Awat Supriyadi. Buset deh. Presisi ya? Benar-benar on point, benar-benar bisa membuat kita penonton bahkan caster-caster terkejut. Iya. Wow. Oke, dan juga dari komposisi milik EVOS Legends kita udah bahas dari Genflix tadi dengan mereka punya Alice, bagaimana cara mungkin mereka bisa memenangkan team fight. Yap. Dari EVOS Legends sekarang mereka punya Harith, mereka punya Farsha. Yap. Jadi kedua hero ini diharapkan akan bisa memberikan kontribusi damage apalagi dengan dua magicnya. Dan apakah nanti akan besar juga, karena sejujurnya agak sedikit menyeramkan melihat bahwa ada Eve yang sudah berhasil untuk diamankan oleh Genflix Zero Wolf. Balik lagi real world manipulation dengan efek slow yang luar biasa banget. Iya. Yang mereka tidak akan bisa kemana-mana. Dan apakah di sini Sylvana seperti apa impactnya? Gue pengen lihat banget Sylvana, karena Sylvana jarang banget untuk bisa di pick. Benar, apalagi ini playoff kayaknya baru sekali ini Yes, di pick. ini pertama kali kita melihat Sylvana di babak playoff kita yang sekarang. Aku penasaran banget, apakah Imperial Justice-nya nanti bisa mengunci seorang Yves-nya? Ini skenario terbaiknya ya. Yes. Sylvana lompat dengan Imperial Justice, Yves ke Satu. arah Yves-nya. Iya, Yves juga bisa gerak-gerak kemana-mana. Nggak Kalau bisa misalkan kemana-mana. dari Yves-nya gerak, Gua- wall manipulation hilang. Iya, Gue rasa ketika dia lagi lompat nih ya, dia langsung reload manipulation aja kan nggak bisa diapain. iya. Ya, dia udah imun to everything, dia nggak bakal bisa diapa-apain, dan itu kayak bisa ngebuang Sylvananya juga sih buat mancing keluarin Imperial Justice-nya. Berarti itu all about timing. sebenarnya. Betul. Timing yang tepat. Ini bakal cepet-cepetan sih seperti apa nanti untuk Sylvananya, dan bagaimana nanti efek damage dari jarak jauhnya. Yap. Get Sonata di combo dengan Feather Airstrike. Yes. Ini wajib untuk Gimana diwaspadai. Gila ya? sih. Iya, long Ini- range sih. Bener, ini bakal long range banget, dan PR-nya dari Genflix bagaimana buat tangkap Granger-nya. PR-nya dari EVOS Legends bagaimana cara untuk ngamanin Granger-nya biar nggak bisa ditangkap, karena ada Benedetta di sini. Tugas untuk Benedetta sangat super. Bisa dimatikan, jangan Lihat komposisi. tapi nanti untuk late. Game yang kedua babak final lower. Minionnya juga. Jadi penjagaan dari EVOS Legends yang gue pengen lihat seperti apa. Apakah nanti Paquito-nya akan agresif juga? Alright, kita langsung aja masuk ke game yang kedua babak final lower bracket antara EVOS Legend dan Genflix Zero Wolf. Iya, itu dia. Pertandingan antar buas, best of the beast di mid lane. Kalau kita lihat sekarang battle. Dan kalau kita lihat di antara head to headnya Rinasmi dan juga Clover ya, kanan kiri. Ya, masing-masing udah berada di posnya masing-masing untuk menjaga dari arah
minion-minion untuk masuk, dan kita lihat dari Fredo Kitty bersama dengan Battle dan juga Clay mencoba untuk mengamankan sebuah Little Wonder yang terlebih dahulu, belum mau terlalu overcommit untuk mengganggu buff milik seorang Versik. Sementara kalau kita lihat dari Battle sendiri, coba untuk jungling sendiri, Clover darahnya sudah tinggal setengah. Ya. Tadi ada sedikit damage yang masuk dari Fredo Kitty dan juga Watt. Sementara Luminer harus bersedia untuk menyampingi seorang Clover dulu, seenggaknya untuk menjagain sedikit demi sedikit. Iya, masih bisa mundur dari tim Fredo Kitty dan juga seorang ini ya, Wattnya. Karena kalau misalnya dia tidak bisa mundur itu bahaya sekali untuk tim Genflix Wolf. Dan EVOS kali ini RKT berada di garis depan bersama dengan Luminer menjaga dari arah pose-nya kali ini, dan juga Clay sama Fredo Kitty udah mulai mencicil-cicil kalah RKT-nya. Iya, dan kalau kita lihat dari Fredo Kitty sendiri juga masih ngerom pelan-pelan. Sementara kalau kita lihat dari Versiknya udah mulai agresif masuk-masuk ke jungle Wah, domain dari Genflix ini Aerowolf. rugi banget sih untuk Genflix. Dia udah kehilangan satu jungle di arah early-nya untuk seorang Versik. Ini bahaya banget ya Om Mama. Yes, itu rugi XP, rugi gold juga karena kita tahu 5 menit jungle hanya bakal dapetin dari arah Tapi sebuah Rhapsody dan juga Desonata dikeluarkan oleh seorang Versik. Bahkan hampir menumbangkan seorang Clay yang masih bisa selamat di arah mid lane-nya kali ini. Iya, damage-nya masih belum terlalu berasa karena dari item juga masih belum banyak juga yang keluar. Sementara kalau kita lihat dari anti-mage-nya lagi berkumpul-kumpul sama Rex dan juga Lumina, sementara Versik di belakang. Tapi harus belat diturunkan di tangan seorang anti-mage yang menumbangkan Rinasmi. Benar banget, Rinasmi harus tumbang. Bahkan turtle yang pertama sudah bisa dipok oleh EVOS Legend. Dan kita lihat juga Fredo Kitty udah mulai mengitari daerah sungai kali ini. Tapi dengan adanya sebuah retribution membuat Versik mendapatkan turtle yang pertama. Oke, untuk jungle sih enak banget. Cuman kalau kita lihat masalah enak dan enak dari Clover ini ngelawan seorang Watt enak banget. Karena darahnya Watt ini lebih sedikit daripada seorang Clover. Ya, walaupun tadi zaman force dikeluarkan oleh seorang Clover, Clover, kali ini awatnya diganti oleh seorang Battle mencoba untuk menumbangkan seorang Clover, tapi di sisi lain sudah ada Luminer dengan Federal Strike yang mencoba untuk menumbangkan seorang Battle juga Fredo Kitty, tapi Luminer sekarang cool maut, bahkan kali ini masih bisa mundur. Fredo Kitty hati-hati, reward manipulation dikeluarkan oleh seorang Clay, dan bahkan menumbangkan seorang Luminer. Rek di belakang langsung mengeluarkan Emerald Justice begitu saja dan berhasil mendapatkan Clay. Ini dia permainan saling jual beli serangan, tapi Wah, mereka ini sekarang tampaknya tumbang. Flickerkan depan bola, seorang Clovernya mendapatkan seorang Awat Supriyadi. Wow, mobilitasnya bagus banget untuk Clovernya, sementara Rek masih ngetas-tas aja ngebaiting dari Fredo Kitty-nya. Cuman kalau kita dari Versik pelan-pelan nge-push turret yang ada dan juga mengambil dan meraup gold yang disediakan sama bottom lane turretnya seorang Genflix. Iya, tadi gue juga sempat ngelihat dari battle yang mencoba untuk melakukan buff terlebih dahulu karena dia udah membuka vision dengan Monte Shocker-nya. Dan kalau kita lihat kali ini pada Justice kalau seorang Rekatai mencoba untuk mendapatkan seorang Clay dengan sebuah Federal Strike, bahkan Luminer ya kali ini luar biasa, dan juga Versik diam-diam mendapatkan satu kill ke arah Fredo Kitty dan juga Sonata melupakan Watt, membuat double kill diamankan seorang Versik di arah early game ini. Ini Versiknya udah bisa dibilang kaya banget, dari gold udah dapet, dari shieldnya, terus dapet juga kill yang lumayan banyak. Waduh. Wah gila sih. Dan balik lagi, ini yang dibutuhkan oleh EVOS Legends untuk bisa menang sekarang. Mereka dapetin tengahnya, mereka langsung mengharas di lane milik Watt. Dan Watt memang yang harus di-shutdown terus-terusan karena Alice ketika dibawa ke late game akan sangat berbahaya sekali. Tapi Jason keluarkan juga dari One Manipulation mencoba untuk melupakan seorang Popo Kupa, dan bahkan Yusuchen dari seorang Battle bisa mendapatkan kill karena Luminer, tapi Benedetta-nya bisa ditumbangkan, bahkan Jaman Force dari Clover serta dari anti-base yang mencoba untuk melupakan seorang Clay belum bisa didapatkan. 2 kill diamankan oleh EVOS Legend, 2 untuk 1, sebuah kerugian yang luar biasa. Cepet banget dari seorang EVOS Legends untuk early-nya ya. Cuman kalau kita lihat sekarang dari Versik sendiri berbebas ria untuk ambil jungle yang ada dan menambahkan pundi-pundi uangnya, tapi ternyata dia ambil sama seorang Harris. Clover. Kaget nih gue. Iya. Akhirnya, apakah itu sengaja? Apakah bagian dari strategi, tapi memang setidaknya dari tim EVOS Legend yang mendapatkan. Tapi teman-teman di rumah dimanapun kalian berada, sabar dulu karena ada ikan paus yang lewat, ultinya Ben keluar. Waduh. Padahal baru game 1 tadi. Iya. Keluarnya sekarang. Deadly catch. Deadly catch, yes. Tapi ya sebalik-balik lagi memang strats yang dimainkan oleh EVOS Legends kali ini berjalan cukup mulus untuk mereka. Tapi kalau kita lihat juga ketika ada team fight yang terjadi tadi, adanya real world manipulation yang dibuka di kontes dengan Feather Airstrike. Ya. Bisa dimenangkan oleh real world manipulation. Iya, karena kalau menurut
Gue sendiri Om Awa, di early memang lebih bagus reward manipulation, tapi di late Dulu ya. EVOS Genflix. Tapi Ya langsung udah. aja lah kita masuk ke Land of Dawn daripada tebak-tebakan. Karena sudah ada pertarungan di antara mid lane-nya kali ini dari seorang Clay, Fredo Kitty dan Luminar bersama dengan Rek juga di situ. Rek masih di situ, masih di river, belum kemana-mana. Sementara dari anti-mage lagi ninggalin laning yang ada di bottom, cuman langsung aja Rek loncat ke depan. Masih belum mendapatkan siapa-siapa dan belum ada yang tumbang dari Genflix Aerowolf. Ya tadi sempat miss dari Imperial Justice yang dikeluarkan oleh Kurang aja dikit. seorang Sylvana Rek ya. Tipis banget, setipis itu. Tapi memang kalau tipis memang belum cukup untuk menumbangkan Yes. tim Genflix Harus Aerowolf. pas, harus presisi. Cuman kalau dilihat dari mid-nya ini sebenarnya agak rame. Cuman anti-mid sudah balik lagi ke bottom lane, menjaga laningnya, dan sepertinya Rinasmi juga lagi mencoba untuk sedikit demi sedikit ngambil turret yang ada. Tapi Watt di top lane-nya sepertinya sakit banget. Tembakan dari seorang Versik dan berhasil menemukan seorang Watt-nya. Sementara Luminaire harus mundur dulu, tinggal Mountain sedikit Choker. darahnya. Mountain Choker dikeluarkan, tapi tidak cukup untuk Woi, Brajasis dikeluarkan oleh seorang RKT karena seorang Fredo di situ. Bahkan Fredo yang bisa menumbangkan seorang RKT. Kali ini Brajasis juga tadi nggak bisa menyelamatkan dirinya dan juga ada zaman force dari Clover yang kali ini mencoba untuk menumbangkan seorang Battle, tapi Battle masih cukup sustain berada di arah mid lane kali ini. Pinter banget Clover yang menggunakan dinding yang ada untuk seenggaknya menjaga damage dari yang masuk dari Genflix Aerowolf. Cuman kalau kita lihat dari anti-match-nya, oke balik lagi. Anti-match ini maju terus sendirian, sementara tim-timnya masih jauh banget. Fredo Kitty datang, Battle datang, Watt datang, apakah bisa terkejar? Yes, Masih dari punya heavy slash pad. dari Genflix Aerowolf mereka lagi ketinggalan XP. Yes, Mereka lagi ketinggalan level, mereka harus ekstra waspada juga. Jangan sampai kayak kemenangan kecil mereka jadi sia-sia Woi. gitu loh. Tadi sih sebenarnya nggak lihat ya Federal Aztec keluarkan oleh seorang partial milik seorang Luminor, bahkan Imperial Justice dia lagi dan lagi sangat on point banget dari RKT. Tapi kita lihat dari Clover juga mengeluarkan Zaman Force untuk maju ke depan. Meanwhile dari seorang Versik yang udah sakit banget, Rinasmi kali dengan final blow-nya belum bisa bentuk pulat, bahkan ditumbangkan. Unstoppable untuk seorang Versik. Ada Desonata dan juga Real World Manipulation, tapi sayang sekali tidak mendapatkan turtle yang ada. Cuman Clay, kalau kita lihat anti-match terus-terusan menyerang terus. Dan ada juga Peter Estrak yang membantu dari tim EVOS Legend dan berhasil menumbangkan dua orang yang lainnya, yaitu Clay dan juga Bottle. What happened? Gila, ini bener-bener rugi bandar untuk Genflix Aerowolf. Battle-nya harus tumbang, kehilangan turtle. Ini EVOS Legend di atas angin banget, sumpah. Yes, dan dari Genflix Aerowolf mereka tidak boleh terlalu terburu-buru, apalagi untuk open fight seperti Ya. itu. Mereka lagi kalah XP, mereka lagi kalah item, mereka nggak boleh gegabah untuk melakukan serangan. Feder Isaac lagi-lagi dari seorang Luminaire, tapi Luminaire bisa ditumbangkan oleh Awas Supriyadi, tapi Zaman Force bisa menumbangkan seorang Luminaire lagi dan lagi. Terjadi war yang luar biasa. Ini kalau misalnya Genflix terus mempertahankan seperti ini tanpa ada XP yang cukup, tentunya adalah aksi bunuh diri untuk mereka. Iya PR ya. PR banget. Fair banget juga, dan kalau kita lihat memang dari item mereka cukup tertinggal sih sekarang. Kayak belum ada bahkan kayak item damage yang terjadi dari Genflix Aerowolf BOD yang masih dalam progres untuk Yi Sun Shin. Ya, Iya masih bagus. masih progres semua, BOD-nya maupun udah jadi Om Awad. Ya sementara Ranger-nya udah siap Brute Force Deathmatch dan juga Hunter Ya, tapi kita lihat dari Versiknya diam-diam masuk ke belakang mendapatkan seorang Awad Supriyadi lagi dan lagi. Awad. Ditumbangkan berkali-kali di Justice kali ini dari seorang RKT yang Fredo Kitty yang bisa kemana-mana. Feder Isaac datang untuk membantu backup serangan. Bahkan Rinasminya juga harus tumbang. Legendary. Permainan Dino yang cepet Versik. banget, parah banget dari Wah. Versik ya. Lihat aja secepat apa dari Versik menumbangkan seorang Battle. Wow. Ini mid udah kosong banget untuk EVOS What Legend. out? Terus-terusan ngedorong. What? Tinggal satu-satunya hero dari Genflix Aerowolf yang harus ngejagain turret dari mereka. Ini dari mid dia udah jadi target Oh. operasi dari EVOS Legend kali ini, mencoba untuk ditumbangkan bener aja, dan kita lihat mereka langsung mundur ke belakang karena Lord yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah Land of Dawn. Benar banget, sementara kalau kita Wattnya sendirian maju terusan, tapi sakit banget Clovernya. Wow. Itu Synchro Vision yang Benar, bukan Astro. asal Synchro Vision. Ditambah lagi dengan elevator extra, kita serang Luminaire, cepat banget numbangin seorang Watt. What a play banget dari EVOS Legend di game kedua. Wow. Ini Imperial Justice lagi-lagi dari RKT mencoba untuk menemukan Fredo Kitty, tapi Fredo Kitty masih bisa silent, tapi ternyata nggak bisa. Versik yang luar biasa di game kali ini, 11 kali bisa menumbangkan semua lawan-lawannya tanpa bisa terpick off. Versik the Rising Star mereka menyebutnya, dan itu pantas banget. Tapi kalau kita lihat
Tapi Luminernya harus tertumbangkan karena ada Clay dan juga Bato. Tapi dibalikin sama seorang Persik. 13-05. KDA sang Persik. The Rising Star of EVOS Legends. The Rising Star yang benar-benar rising. Bintang yang sudah rise dari tim EVOS Legends kali ini berada di garis depan. Bahkan Lordnya sudah bisa diamankan menjadi player ke-6 untuk EVOS Legends. Iya, dan ini perlahan demi perlahan EVOS Legends mendapatkan temponya. Dan mungkin ini bisa jadi nggak sih final push kepada Genflix Aerowolf, Om Wawa? Yes, item yang sudah dijadikan oleh EVOS Legends. Mereka semua berjalan sesuai dengan skenario mereka. Ketika ada Imperial Justice yang dibuka, sangat-sangat pas banget juga. Fredo yang selalu tertangkap dan jangan lupakan Watt yang selalu kepick dari awal. Iya, Ini dia, ini PR banget sih. Ketika Watt sudah hilang, mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga dari Genflix Aerowolf. Dan sebenarnya dari Genflix mereka masuk ke dalam tempo permainan milik EVOS Legends. Iya. Di mana ada EVOS Legends mencoba untuk melakukan team fight, itu diladenin oleh Genflix Aerowolf yang seharusnya mungkin harus dihindari. Iya, dan kita lihat Lordnya sudah masuk ke arah mid lane. Kali ini final goal dikeluarkan seorang Rinasi untuk menjaga persesaraan di arah mid lane-nya. Dan juga Monte Shocker kali ini dikeluarkan untuk menjaga high ground dari milik Genflix Aerowolf. Lordnya sudah masuk sedikit demi sedikit. Minan ada tapi ada real world manipulation yang keluar, cuman versinya Zaman Portia kali ini dikeluarkan dan spesial benar dihancurkan oleh tim EVOS Legends. Selamat, congratulations EVOS Legends masuk ke babak grand final dan mendapatkan tiket untuk ke MSC. What a